masih membahas mengenai minyak kita yang langka, kalaupun nemu harganya tinggi, kalaupun nemu juga diminta untuk beli minyak merek lain sekalian. Mungkin Anda yang nonton ini sudah mengalami beberapa hari. Pak Syailendra, ada beberapa masukan tadi soal tadi bentuk kehadiran negara sampai kemudian detail mengatur porsi-porsi jenis-jenis minyak yang bakal diproduksi oleh para produsen, termasuk tadi ada masukan dari Mas Abdullah dari Ketua Umum Pedagang Pasar Indonesia untuk BUMN juga memproduksi minyak, tapi spesifik minyak kita. Ini wacana yang sudah pernah atau tengah atau akan dilakukan secara konkret oleh Kementerian Perdagangan dengan stakeholder lain? Jadi begini Mbak Bris, yang pertama soal proporsi ya, mana minyak curah, mana untuk minyak kemasan ya rakyat, yang minyak kita itu. Kita sudah melakukan mempertimbangkan. Kalau kita menggunakan istilah bahasa threshold, ya, oh ini 60% paling nggak kemasan gitu, atau 40% kemasan, 60% curah gitu. Kita kan harus hitung semua nih, karena semua punya angka pengali nih. Ya, kalau kita taruh 40% misalnya ya, atau 60% kita mau dorong minyak kita, ya minyak kemasan. Maka kalau komposisi 300.000, lebih kurang dibutuhkan 180.000 ya, ton dalam bentuk minyak kita. Maka kita hitung angka pengalinya. Kalau angka pengali sekarang, posisinya angka hak ekspor itu 6, dengan angka pengali untuk kemasan itu setengah dari itu, maka 9. Ini ada hitung-hitungan nih Mbak. Ini kalau saya jelasin itu mungkin agak panjang sedikit nih ya. 180.000 harus kali 9, yang 40.000 kali berapa? Terus kita lihat berapa kebutuhan ekspor. Udah seimbang belum? Ya. Kalau kebesaran itu yang kemarin terjadi. Hak ekspornya punya di 5,9 juta. Nah itu ketika itu sudah diketahui bahwa ini adalah masalahnya, jadi bagaimana? Okay. Tadinya kan 8 itu, tadinya 9, 8. Dilakukan penyesuaian. 6, turunkan. Ini supaya ini keseimbangannya sesuai dengan kebutuhan ekspor dia setiap bulan, karena kita membaca data ya. 1 tahun lalu itu 23 juta ton ya. 23, sekian juta ton. Tahun ini kita melihat data itu di antara 19 juta ton realisasi ekspor. Oh berarti rata-rata pada posisi sekian 2 tahun terakhir ini. Maka kita harus melakukan adjust. Ya, penyesuaian itu kan dalam tataran normatif, dan bagi awam yang nonton kepentingannya adalah ada adjustment dari segi regulasi, tapi bagi para konsumen Pak, maunya itu ada, stoknya ada, dan harganya terjangkau. Sesederhana itu kan Mas, kemauan masyarakat. Nah maksud saya adalah penyesuaian yang Bapak bilang tadi, apakah kemudian sudah dihitung sedemikian rupa untuk serta-merta atau dengan cepat bisa dirasakan sama masyarakat? Nih hari-hari ini susah nemu minyak kita, bisa segera nemu, harganya terjangkau, itu aja dulu. Yang sudah kita lakukan saat ini ya, kita mengkomunikasikan dengan para pelaku usaha untuk menaikkan minyak kita. Kalau proporsi sekarang ya, hari menaikkan ini. Itu apa? Menaikkan jumlah atau menaikkan harga? Selain volume. Volume. Ya, harga nggak boleh. Karena ada HET-nya ya? Iya, harga nggak boleh dong Mbak. Jadi sekarang volumenya itu kan dari 50.000. Kalau kita lihat hari ini proporsinya ya, proporsi. Ini kalau per hari ini sampai sore tadi kita memantau itu lebih kurang masih sekitar 17.000 ton dipasok nih ya. Kalau dibanding dengan kebutuhan? Kan kita mau 450.000 ton di sebulan. Ya kan? Ini 2 hari nih. Ya, pergerakan yang dilakukan Pak Mendak kemarin itu sudah kelihatan nih pergerakan. Dan ini masih dalam proses terus kan. Dan itu proporsinya kita melihat posisi minyak kita itu memang masih di bawah 20%. Nah, ini kan yang terus kita pantau hari per hari, dan kita tahu persis bahwa yang buat minyak kita itu siapa aja. Tadi poin itu sudah Pak Syailendra sampaikan Pak, tapi yang mau saya tarik supaya kemudian lebih konkret adalah ketahuan siapa produsennya, kemudian siapa yang mendistribusikan, sudah ketahuan secara sistem, Bapak bisa lihat di ruangan, tapi poinnya adalah masyarakat
maunya itu ada minyak kita yang mau beli minyak kita dan harganya terjangkau. Itu yang kemudian saya tanya secara konkret, bagaimana kemudian adjustment atau penyesuaian regulasi ini bisa segera cepat bisa kami rasakan dampaknya, Pak. Itu poin pertanyaan saya. Tapi sebelum Bapak menjawab, saya ke Pak Mulyawan dulu. Pak Mulyawan, Anda tadi bicara soal oligopoli ya, bahwa produsennya sedikit. Anda apakah setuju juga bahwa kehadiran negara atau bentuk kehadiran negara juga perlu untuk dilakukan dengan cara BUMN ikut menjadi pelaku dalam hal ini? Ya, saya tadi sepakat dengan Pak Tauhid ya, untuk BUMN menjadi pelaku produsen minyak goreng itu butuh waktu yang tidak sedikit. Tidak sebentar ya? Agak lama begitu. Tidak sebentar ya. Dan sebenarnya kalau saya sempat ini juga kami cepat berdiskusi dengan beberapa narasumber. Mungkin ada salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan juga adalah BUMN yang ditunjuk menjadi itu menguasai pasokan minyak kita. Karena regulasi yang ada saat ini kan distribusi minyak goreng curah dan minyak kita ini diserahkan kepada pelaku usaha yang dia juga menjual minyak goreng kemasan, yang produk keuntungan terbesar dia itu ada di minyak goreng kemasan, begitu. Sehingga kan ketika tadi mungkin kita berdiskusi kita sudah menyepakati bahwa produsen saat ini sudah mungkin rasa keuntungannya tergerus karena harus memproduksi dan mendistribusikan minyak kita, begitu. Nah, kenapa mungkin perlu dipertimbangkan juga bagaimana seandainya minyak kita ini diserahkan lah, jadi produsen itu cukup memproduksi minyak kita, namun distribusinya bisa diserahkan kepada BUMN yang ditunjuk. Karena kan BUMN taruhlah misalnya kayak Bulog, dia punya gudang di mana-mana, dia sudah punya jaringan distribusi yang cukup kuat, begitu. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan minyak kita, sehingga tidak produsen yang harus menjual minyak kita ini tidak lagi dibebani dengan biaya distribusi, kemudian juga dengan ini hingga semakin mengerus keuntungannya. Keuntungan mereka mereka harus memproduksi minyak goreng dengan harga yang ditentukan, keuntungan mereka juga sudah semakin kecil karena minyak goreng yang mereka kemasan premium yang mereka produksi tidak laku di pasaran karena ada minyak kita. Ini menjadi lebih masuk akal karena ketika itu diserahkan kepada pihak swasta juga masih memproduksi minyak kemasan, sedangkan tentu sebagai pengusaha ada profit oriented, ada keinginan untuk mendapatkan untung. Jadi ya dia lebih milih untuk menyodorkan minyak kemasan karena itu harganya jauh lebih tinggi dan marginnya bisa lebih tinggi. Mas Tauhid, dari Anda apa yang bisa dilakukan? Tadi saya coba cari kejar ini malam ini, di obrolan malam ini adalah cara cepat karena nggak perlu nunggu besok. Malam ini juga kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang nonton kita bisa tahu di mana ada minyak kita dengan harga yang terjangkau, HET 14 ribuan ya pasti mau beli gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa tingkat ketertarikan atau preferensi dari ibu-ibu bapak-bapak itu meningkat soal minyak kita. Tapi kan problemnya adalah apakah ada stoknya, apa harganya terjangkau? Ya, berarti kan kalau kita lihat, kita ada keraguan apakah stok ada, distribusinya lancar tidak. Betul. Ya, kita minta untuk agar ada operasi pasar besar-besaran, begitu ya. Jumlahnya memadai, volumenya dijamin, pasokan juga dijamin, begitu. Sehingga rantai distribusi itu pemerintah yang tanggung, begitu ya. Ini kan yang kemudian, ya Bulognya memang harus turun tangan, begitu, untuk operasi besar-besaran khusus mendistribusikan minyak goreng kita kalau kekhawatiran itu terjadi, begitu. Nah, kita kan ingin misalnya seperti halnya untuk BBM, ada harga memang yang pemerintah bisa pegang satu harga dan silakan swasta juga menjual katakanlah BBM yang premium dengan kelas yang berbeda-beda. Kita kan inginnya juga begitu ya di minyak goreng, kalau pemerintah bisa menyediakan satu distributor yang harganya memang bisa dipastikan sama antar berbagai daerah satu harga, itu akan sangat lebih baik ya. Dan ini yang saya kira bisa dihitung skala ekonominya. Mungkin tidak harus 14.000, tetapi memang yang penting barang itu tersedia, harganya terjangkau, begitu. Jadi agak lebih masuk akal dalam kerangka jangka panjang. Kalau tidak dilakukan oleh satu institusi yang kuat, maka saya kira problem pasokan dan problem distribusi akan terus terjadi ketika dinamika harga internasional, kemudian kebijakan demo yang memang
selalu berubah dan sebagainya, itu akan sangat menyulitkan ke depannya begitu. Oke, Mas Tauhid tadi Pak Syailendra cerita bahwa sebenarnya secara sistem tuh pas semua sudah dilakukan secara digital sebenarnya. Pak Syailendra sendiri bisa memantau, oh ini minyak kita itu diproduksi oleh para produsen A, B dan C. Para produsen A ini memberikan ke distributor A dan B. Seharusnya kan kemudian secara secara logis atau nalar kita mengatakan bahwa seharusnya ini bisa segera diantisipasi dengan cepat. Tetapi menurut Anda perlukah ada penyesuaian di sistem, perlukah ada penyesuaian di regulasi sehingga tadi poin Anda tidak terulang lagi nih setiap kali ada ada masalah di titik tertentu kemudian ya imbasnya ibu-ibu bapak-bapak susah nyari minyak dengan harga terjangkau. Ya saya kira tadi jelas poinnya bahwa memang pasti akan ada adjustment dinamika ya. Harganya adalah sebagian harga minyak goreng kita juga ditentukan oleh harga internasional. Apakah harga di Rotterdam, Malaysia ataupun yang di Medan begitu ya. Saya kira ini menjadi faktor penentu bagi para produsen mempertimbangkan berapa kemudian harga yang ditetapkan untuk domestik. Nah, itu yang saya kira penting. Termasuk alokasi, apalagi sekarang semakin kuat kebutuhan dalam negeri untuk biodiesel. Tambahan sekitar 2-3 juta ton akan berpikir ulang, hitung-hitungan itu yang berubah begitu. Saya kira sebelum katakanlah pemerintah menetapkan satu harga di angka 14.000, harus melihat batas toleransi yang bisa disepakati dalam 1 tahun itu berapa, dan itu dipastikan kontrak begitu dengan perubahan elastisitas permintaan tiap bulannya. Nah ini yang saya kira belum melihat, ketika harga relatif lebih rendah, ada tren peningkatan permintaan. Nah ini yang kemungkinan belum dilakukan adjustment dalam perhitungan tadi. Ya diantisipasi gitu. Harusnya kalau harga menarik, kemasan menarik, pasti nambah lah, itu rumus umum. Dan ini pasti akan ada penyesuaian alokasi yang curah, kemudian yang minyak goreng kita dan juga premium. Itu mekanisme yang harus kita lihat. Mungkin itu yang perlu kita lihat kembali begitu ya, dan adjustment-nya seperti apa. Nah, sebelum nanti ada perbaikan, saya kira itu yang juga harus dibicarakan, batas mana dan kepastian tadi kontrak-kontrak tadi untuk katakanlah distribusi minyak goreng kita masing-masing produsen. Nah, itu kan harus terbuka dan sampai batas mana mereka bisa menerima dengan harga yang disepakati begitu. Oke, harga yang disepakati. Satu, ada win-win solution antara tentu kebutuhan para pelaku usaha dengan kami sebagai konsumen. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan dan diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah. Oleh karena itu mungkin diharapkan sebenarnya ada kebijakan Pak Syailendra dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk ada kebijakan yang agile, gesit, menyesuaikan dengan berbagai dinamika yang terjadi. Ada mekanisme itu di Kementerian Perdagangan, ada pengamatan terhadap berbagai faktor yang bisa mengubah dan mempengaruhi harga dan ketersediaan pasok yang dilakukan secara real time. Selain tadi ya Bapak bilang ya, di ruangan Bapak bisa lihat tuh, ini produsen A, ini distributor A. Ada lagi? Ya. Jadi begini, kalau yang terkait dengan proporsi ya, memang kita belum mengatur. Ya. Yang kita atur adalah minyak goreng curah rakyat, garis miring kemasan rakyat. Belum mengatur karena memang Kementerian Perdagangan belum diproporsionalkan. Misalnya, wah ini harus 60%, ini harus 40%. Berarti butuh penyesuaian regulasi dong saat ini, ya? Ya kita sedang melihat dulu ini kan. Karena kan begini, artinya tadinya kita kepentingannya adalah masyarakat tersedia minyak goreng yang terjangkau. Nah itu malam ini baik kenapa ngobrolin itu Pak Syailendra maupun curah. Kemudian perkembangan sekarang preferensi masyarakat begitu hebatnya meningkat minyak kita, maka tentu ini menjadi pertimbangan kita untuk melakukan penyesuaian. Tapi jangan lama-lama Pak Syailendra, itu pesannya. Ya ini udah pasti nggak lama-lama. Karena bergeraknya kita malah justru dari seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ini. Nah kemudian Pak Menteri terakhir merintahkan dan sudah dibagi. Dan itu setiap hari kita pantau sekarang. Setiap perusahaan itu ada sekitar 64 ya, perusahaan yang wajib demo. Dari 75 itu karena grup ya, kira-kira 64. Jadi kita tahu ini Anda wajib mendemokan sekian.
Pak Sailendra, kami berharap tadi dengan sistem yang sudah dibangun saat ini sudah sangat baik. Pak Presiden juga langsung tinjau ke pasar, salah satu pasar di Bali. Presiden bilang masih normal. Diharapkan juga di daerah-daerah lain yang mengalami lonjakan, entah itu tidak tersediaan stok maupun kenaikan harga bisa segera dilakukan langkah untuk bisa menyelesaikan itu, Pak Sailendra. Karena harapannya nih penonton yang nonton nih dapat minyak kita dengan kualitas baik, harganya terjangkau. Saya mau ucapkan terima kasih ya Mas Tauhid sudah gabung secara virtual. Terima kasih ke Pak Mulyawan juga sudah bergabung secara virtual. Semoga segera ada kebijakan dengan cepat yang bisa kita rasakan dampaknya untuk kita semua. Terima kasih buat Anda juga yang sudah nonton kami. Kita obrolan malam akan hadir besok ya di Jumat dengan tema dan dengan narasumber lain. Terima kasih Anda, selamat beristirahat bagi Anda yang mau istirahat. Saya Christian Grich, sampai jumpa.